Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perikas, STH MPDK. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, firman yang hidup, biarlah firman itu menguatkan kami, mengarahkan kami, supaya kami kuat teguh di dalam panggilan hidup kami. Biarlah penyertaan-Mu menjadi sempurna di setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, saya akan mengajak kita untuk belajar dari pengalaman Yosua berkaitan dengan tema tadi, yaitu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang berbunyi demikian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini menceritakan secara gamblang tentang bagaimana transisi perintah Tuhan itu beralih kepada Yosua. Yosua melanjutkan apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Musa. Dan artinya bahwa
firman ini ditulis untuk Yosua di awal Yosua memulai sebuah kepemimpinan, suatu kepemimpinan. Yosua melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Musa. Untuk mengawali satu tanggung jawab itu tidak gampang. Apalagi tanggung jawab itu baru pertama kali dipegang dan dijalankan. Dan di sini ada tantangan yang luar biasa, bahwa apakah Yosua bisa lebih baik atau apakah Yosua bisa sama dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Musa. Dan kita sangat tahu persis bagaimana Musa begitu luar biasa memimpin umat Israel, membawa mereka keluar dari Mesir sampai dengan melakukan banyak hal yang luar biasa untuk kepemimpinannya kepada Israel. Nah, Yosua mengalami kegoncangan di awal. Dia sangat membutuhkan penyertaan Tuhan untuk panggilan hidup panggilan kepemimpinan yang dia pegang dan dia jalankan itu. Karena itu tema kita tentang berjalan dalam penyertaan Tuhan ini sangat penting untuk direnungkan. Bagaimana Yosua menerjemahkan atau bagaimana Yosua mengerti atau memahami, menjalani kehidupan kepemimpinannya dalam penyertaan Tuhan, dan apa saja yang harus dikerjakan oleh Yosua supaya dia tetap berjalan dalam penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itu pasti dan benar, dan ada 3 hal yang kita harus pahami sebagai identitas atau ciri-ciri dari penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itu terjadi apabila yang pertama Yosua mengikuti perintah Tuhan. Ada perintah Tuhan di dalamnya, ada firman Tuhan yang harus ditaati, yang harus dijalankan oleh Yosua. Yosua harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yosua harus peka terhadap suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan bagi hidupnya. Di dalam firman Tuhan maupun melalui proses bagaimana Musa sudah mengerjakan itu. Yosua harus berpegang kepada apa yang telah dilakukan oleh Musa untuk mentaati Allah. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan itu dibuktikan dengan janji-janji Tuhan yang terpenuhi di dalam diri Yosua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kebenaran firman Tuhan, dan janji Tuhan yang disampaikan kepada Yosua adalah dia akan beruntung dan berhasil. Dan itu identitas penyertaan Tuhan. Beruntung dan berhasil. Kalau Tuhan ada menyertai Yosua, maka Yosua akan beruntung dan berhasil. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan itu berlaku secara menyeluruh bagi kehidupan Yosua. Ada perintah Tuhan, ada janji Tuhan, dan di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Itu sudah pasti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Nah, bagaimana sikap Yosua untuk meresponi firman Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan? Dalam firman Tuhan ini sudah tertulis perintah Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan dijabarkan secara serius kepada Yosua supaya Yosua mentaatinya. Yang pertama, Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu sudah pasti bagi Yosua. Tetapi Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya
Bukan main-main, sungguh-sungguh. Menguatkan dan meneguhkan hati sungguh-sungguh. Itu pertama yang harus dilakukan oleh Yosua. Yang kedua adalah Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga pengalaman perintah Musa yang dia ikuti. Perintah Musa itu didasarkan kepada perintah Tuhan. Musa mengerjakan pengalaman-pengalaman perintah dari Tuhan. Nah, karena itu Yosua harus bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati di sini bukanlah bertindak yang biasa-biasa ya. Artinya bertindak hati-hati di sini bertindak dengan penuh pertimbangan. Keputusan yang Yosua ambil harus adalah keputusan yang benar-benar mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Keputusan yang Yosua ambil itu seharusnya didasarkan kepada bagaimana kehendak Allah terhadap keputusan itu. Dan karena itu berhati-hati, karena kalau keputusan itu atau tindakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka penyertaan Tuhan tidak terjadi kepada Yosua. Artinya Yosua sedang memisahkan diri dari penyertaan Tuhan. Nah, karena itu sangat hati-hati Yosua harus memperhatikan apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai, apakah yang dia pikirkan atau yang dia kerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang ketiga, Yosua tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya Yosua beruntung, Yosua tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua harus berjalan lurus di dalam kehendak Allah. Yosua harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki baginya. Bukan apa yang dia kehendaki semau dia. Yosua harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Yosua tidak boleh berpaling ke kanan atau berpaling ke kiri. Yang berikut, yang keempat adalah janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat. Yosua tidak boleh lupa berkata-kata atau memperkatakan firman Allah. Kenapa demikian? Karena seluruh keputusannya harus didasarkan kepada firman Tuhan, perkataan Allah. Kalau dia sendiri melupakan perkataan Allah, maka dia keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang berikut adalah Yosua diharuskan untuk merenungkan perkataan atau firman itu siang dan malam. Siang berbicara tentang aktivitas kehidupan Yosua. Malam juga berbicara tentang bagaimana Yosua beristirahat. Artinya tidak ada tempat sekalipun bagi pekerjaan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan perkataan Allah. Seluruh aktivitas, baik itu bekerja di waktu siang atau beristirahat di waktu malam, harus merenungkan perkataan firman Allah, perkataan Allah. Renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya berhasil. Ya. Supaya beruntung dan berhasil. Nah, yang terakhir adalah Yosua janganlah kecut dan tawar hati. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Perjalanan Yosua ini bukan perjalanan main-main. Memimpin satu bangsa yang besar itu bukan perjalanan yang biasa-biasa. Yosua punya tanggung jawab yang besar. Artinya tantangannya juga besar, permasalahannya juga besar. Konflik dan pertentangan semua itu sangat luar biasa. Dan kalau seorang pemimpin sudah kecut dan tawar hati, maka dia tidak akan bisa mengendalikan orang-orang yang dia pimpin. Oleh karena itu, Yosua
diperintahkan untuk tidak tawar hati atau kecut hati. Dia harus menguatkan dan meneguhkan hati dan menyampingkan atau menyingkirkan kecut dan tawar hati. Dia tidak boleh menggunakan tawar hati, kecut hati sebagai landasan kepemimpinannya, tetapi dia harus memakai kepemimpinan yang teguh, kuat, kokoh. Itu secara garis besar apa yang dilakukan oleh Yosua di dalam Allah, bersama dengan Allah, dalam penyertaan Allah kepada Yosua. Apa refleksinya bagi kehidupan kita? Bagaimana refleksi dari pengalaman penyertaan Tuhan kepada Yosua itu bisa diartikan di dalam pengalaman kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kita tidak bisa meninggalkan pesan-pesan firman Tuhan ini. Kita harus melakukan pesan-pesan firman Tuhan ini. Karena perintah ini kepada Yosua, juga perintah ini kepada kita. Janji penyertaan Tuhan tidak hanya kepada Yosua, tapi juga kepada kita. Apabila kita mau berjalan di dalam penyertaan Tuhan, maka kita juga harus mengikuti apa yang Yosua kerjakan, supaya beruntung dan berhasil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, tekanan, tantangan, sakit penyakit, hambatan, olokan, sindiran, atau apapun yang dikerjakan atau dilakukan oleh teman-teman kita yang tidak menyenangkan hati kita, kita berhadapan dengan cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Apa yang kita lakukan supaya penyertaan Tuhan berlanjut bagi kehidupan kita? Maka kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Kita tidak boleh kecut, ya. Kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kecewa terhadap apapun juga yang menimpa kita. Apapun tantangan yang menimpa kita, kita harus menguatkan hati dan meneguhkan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, yang kedua, kita harus bertindak hati-hati. Kita tidak bisa bertindak sembarangan dalam kehidupan ini. Hidup ini bukan barang mainan yang kita bisa buat seenak-enaknya, sesuka hati kita. Tapi sebenarnya firman Tuhan kepada Yosua ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bertindak hati-hati itu sangat penting dan perlu. Segala yang kita kerjakan, putuskan, dan kembangkan dalam kehidupan kita harus didasarkan kepada kehati-hatian. Pelan-pelan kita mempertimbangkan, tidak dengan emosi, tidak dengan gegabah, tetapi dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan sesuatu, supaya keputusan yang kita ambil tidak merusak atau menghancurkan orang lain, dan juga tidak merusak menghancurkan kita, bahkan hubungan kita dengan Allah. Banyak orang tidak bertindak hati-hati. Setiap hal dikerjakan dan dipakai dengan cara emosi keras. Akibatnya dia kehilangan arah. Hubungan dia dengan Tuhan rusak, hubungan dia dengan sesama rusak, dan dia merasa merana dan tidak tahu mau berbuat apa. Hatinya menjadi tawar, menjadi kecut, dia tidak tahu mau menyelesaikan segala sesuatu. Dia tidak punya keberanian karena dia tidak punya relasi yang kuat dengan Tuhan, tidak punya relasi yang baik dengan orang-orang yang dia sayang, dan bahkan tidak punya relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang menghambat kita, janganlah kecut dan tawar hati. Itu bukan jawaban. Jawabannya adalah kita meneguhkan hati dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya hubungan relasi kita dengan Tuhan itu tidak boleh rusak hanya karena masalah yang menimpa kita. Banyak orang mengalami masalah lalu dia bilang, "Ai, Tuhan di mana? Tuhan tidak tolong saya." Itu adalah tindakan tawar hati dan kecut.
Tetapi jawaban kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada bagi kita senantiasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, yang berikut adalah janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Banyak tawaran-tawaran yang ada di sekitar kita yang dipakai untuk merusak kita, menghancurkan kita. Tetapi kalau ketika kita melihat itu sebagai kebenaran di dalam Tuhan, kita tahu pilihan kita itu benar, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita akan setia. Satu contoh, kalau kita ada dalam rumah tangga Kristen, kita ada dalam rumah tangga kita, yang menyimpang itu berarti selingkuh. Menyimpang berarti keluar dari kesetiaan bersama-sama istri. Dan tidak ada rumah tangga yang aman ketika dia sudah selingkuh, keluar dari kebenaran kebersamaan suami istri, kesetiaan suami istri. Dalam hubungan apapun, jagalah supaya jangan sampai rumah tangga hancur, hubungan dengan Tuhan hancur, dan kita tidak bisa mempertahankan lagi. Kecut hati dan tawar hati itulah yang menguasai kita. Perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita beruntung dan berhasil. Saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ada prinsip-prinsip, ada kebenaran, ada penguatan, ada janji penyertaan, sehingga kita bisa cakap menanggung segala perkara ketika berhadapan dengan apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita senantiasa, dan kita boleh berhasil dan beruntung menerima janji-janji Tuhan, ada dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga hidup dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Firman-Mu ini mengarahkan kami di dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Dan kami boleh menerima janji-janji Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus. Amin.